Alhamdulillah pemirsa TV yang dirahmati Allah, sudah masuk 3 SMS ya. Jadi alhamdulillah sebelum kita suruh sudah masuk. Dan kita masih butuh SMS yang lain, silakan saja ke nomor yang tertera di layar kaca, dan juga boleh interaktif di nomor juga yang tertera di layar kaca. Sudah biasa ini, lihat ke layar kaca, catat, langsung telepon ya. Jadi kita baca pertanyaan dari Ummu Habibah di Lamnyong ya, di Lamnyong Darussalam. Ummu Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang mulia, kami ingin tahu mengapa Al-Quran Al-Karim itu disebut mukjizat Rasulullah yang terbesar. Mohon penjelasan Ustadz. Mantap kali ini pertanyaannya. Jadi terima kasih Ummu Habibah di Lamnyong ya. Baik Ummu Habibah, benar Al-Quranul Karim bagi umat Islam sudah disetujui oleh semua ulama, jumhur ulama ya, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa disebut mukjizat terbesar? Yang pertama adalah karena Al-Quran ini firman Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan sifat wahyu itu adalah qadim, kekal selama-lamanya. Jadi bukan baharu Al-Quran itu, tetapi qadim. Allah itu qadim, maka firman-Nya juga qadim. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, kehebatan Al-Quran ini tidak bisa ditiru oleh manusia, jin, tidak bisa. Walaupun manusia itu berkumpul, jin itu berkumpul untuk meniru-niru ayat Quran, tidak bisa ditiru. Jadi ayat Quran ini sangat tinggi sastranya, sangat indah bahasanya. Jadi tidak bisa ditiru oleh makhluk, karena ini redaksi dari Allah. Allah yang mengkalamkannya, Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Nah, walaupun lewat Jibril, ada juga ayat-ayat Quran yang bukan lewat Jibril tapi langsung dari Allah ke Muhammad. Sebagaimana Allah juga memberi wahyu kepada Adam, Nabi Nuh, juga Nabi Musa, itu tidak digunakan Jibril, langsung Allah sendiri yang mengilhamkan, menurunkan wahyu itu kepada Nabi Adam, juga kepada Nabi Nuh, juga kepada Nabi Musa, juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ayat Quran itu tidak melalui Jibril. Misalnya ayat tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu langsung dari Allah, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa ditiru. Walau berkumpul jin dan manusia untuk meniru ayat Quran, tidak bisa ditiru. Itu yang pertama. Maka disebut mukjizat. Sesuatu yang tidak bisa ditiru adalah mukjizat. Yang kedua, keindahan bahasa. Keindahan bahasa Al-Quran itu tidak pernah jemu, tidak pernah jenuh. Semakin banyak dibaca, semakin enak ya. Lihat saja Al-Fatihah. Kita sangat sering mendengar Al-Fatihah, apalagi kita jamaah masjid. Misalnya salat maghrib kan jahar, itu kan. Salat tarawih jahar, salat isya jahar, salat subuh jahar. Arti jahar itu dibaca dengan suara, kita dengar, kita simak, tidak pernah bosan. Jadi Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, tidak pernah bosan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pernah bosan. Semakin kita dengar semakin enak. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita yang jelek suara aja tidak bosan, apalagi kalau dibaca oleh qari-qari kita, oleh hafid-hafid kita yang sangat indah, sangat indah. Bentuk lagunya sampai 8 macam lagu-lagu imam-imam besar dari Masjidil Haram. Oh, tidak pernah bosan. Tapi kalau ada nyanyi atau tembang-tembang yang dinyanyikan dengan musik oleh pelantun-pelantun lagu, itu bosan orang. Sudah lama-lama tidak mau lagi dengar kaset itu. Beli kaset baru, lagu baru, judul baru, bosan. Tetapi Allah ciptakan bahasa Al-Quran ini tidak pernah bosan. Bukan hanya didengar oleh orang beriman, orang-orang munafik yang mendengar Al-Quran, orang kafir yang mendengar Al-Quran, semakin mereka dengar semakin enak di telinganya. Ini menunjukkan bahasa Al-Quran itu bahasa mujizat. Jadi tidak ada kitab lain yang seindah bahasa Al-Quran. Jadi agama-agama lain juga ada kitab sucinya, tetapi tidak bisa dialunkan, tidak bisa dibaca lebih enak, tidak ada. Malah mereka tiru-tiru Al-Quran. Pada hakikatnya kitab-kitab mereka itu tidak punya lagu yang sampai 8 macam. Tidak ada. Kemudian Al-Quran ini terpelihara. Jadi Allah memelihara kalamnya, memelihara Al-Quranul Karim. Tidak bisa dibuang orang, tidak bisa dipalsukan. Ini kebesaran Al-Quran ini, mujizat. Karena Allah telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Tidak bisa dipalsukan. Kalau dipalsukan langsung terdapat, langsung ketahuan. Ini Al-Quran palsu karena kehilangan ayatnya misalnya. Ini palsu karena kehilangan bagian dari ayatnya. Ada kalimat yang tertinggal, itu palsu. Jadi tidak bisa dipalsukan. Kenapa tidak bisa dipalsukan? Karena Allah telah mentakdirkan di seluruh dunia ini beribu-ribu, mungkin berjuta-juta orang bisa menghafal di luar kepala. Al-Quran itu dihafal, maka tidak bisa dipalsukan. Jadi yang jelas Al-Quran ini adalah mujizat terbesar bagi umat Islam, bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kebanggaan, dan banyak lagi kelebihan-kelebihannya. Membaca Al-Quran menjadi obat. Obat apa? Obat hati. Ya, syifaul qulub, jadi obat hati. Sakit, tidak enak badan, demam, baca Al-Quran sembuh sendiri. Ada ayat-ayat tertentu yang harus kita baca, bisa menghilangkan penyakit. Jadi bukan hanya penyakit hati, tetapi juga penyakit badan. Ada seorang teman saya demam, demam, saya bilang baca Al-Quran. Pulang ke rumah baca Al-Quran 30 menit. Nanti sembuh demam kamu, betul-betul sembuh, hilang, dan tidak kembali demam itu. Apalagi yang kita baca yang ada kaitannya dengan setan. Misalnya qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, itu boleh dibaca, atau ayat kursi bisa menghilangkan sakit-sakit ringan. Kalau sakit berat-berat tentu harus kita berobat ke dokter. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, saya baca lagi dari Tengku Zainun di Pasar Aceh. Iya. Assalamualaikum Ustaz, saya sedang mendengar Aceh TV. Tolong Ustaz beritakan kepada kami mengapa tidak bisa ditiru.
Apakah ada di dalam sejarah orang-orang yang meniru Al-Quran itu? Tolong dijelaskan. Tengku Zainal di Pasar Aceh. Terima kasih Tengku Zainal ya. Sama-sama ya. Benar Tengku Zainal. Pernah manusia-manusia yang mencoba menandingi Al-Quran, meniru Al-Quran, tetapi tidak berhasil. Justru mereka kesal sendiri. Jadi Ibnu Muqafa itu seorang sastrawan Arab. Dia menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari untuk meniru satu ayat Al-Quran saja. Nah, dia tiru yang ciptaan dia ya. Dia mencoba membuat seindah Al-Quran, tapi dia gagal. Dia memotong-motong kalamnya. Artinya kalamnya dipotong-potong. Atau dengan bahasa Aceh, guwi-uyit kalamnya puri. Karena zaman dulu ditulis Al-Quran itu dengan kalam, semacam lidi lah. Tidak bisa dipotong-potong lah. Jadi dia akui kegagalannya, walaupun dia terkenal sebagai pujangga Arab yang sangat indah bahasa puisinya, bahasa syairnya, tetapi dia mengakui tidak mampu meniru hanya sepotong ayat Quran yang pendek. Tengku Zainun yang baik juga ada orang-orang yang meniru lainnya seperti Musailamah Kadzab. Musailamah Kadzab ini seorang nabi palsu yang hidup di zaman Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah, dia semakin gila mendakwakan dirinya rasul. Saya rasul, pengganti Muhammad. Dia mengajak orang-orang untuk mengakui dia seorang rasul. Lalu dia membuat ayat-ayat Quran palsu. Jadi ayat Quran dibilang dia juga menerima wahyu dari Allah. Dia ciptakanlah. Misalnya dalam Al-Quran ada inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia juga mengatakan dia telah menerima wahyu inna a'tainakal kautsar juga fasalli lirabbika wa yadar fil layali ghawadar. Itu apa? Itu jelek kali ya, yang diciptakan oleh dia ya. Ada surah Al-Fil dalam Al-Quran, dia palsukan juga. Surah Al-Fil itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya kan? Dia mencoba merubah ya. Wa ma adraka ma fil, apa itu gajah? Al-fil hayawanul lahu dzambul wasil. Jadi dikatakan dia gajah itu gajah yang sangat besar badannya, wa hartum tawil, dan sangat panjang belalainya. Inna dzalika min khuluqillahu lil qalil. Yang demikian itu dari ciptaan Allah, dari yang kecil. Jadi tidak ada makna apapun. Ini sangat jelek tiruannya ya. Maka Musailamah Kadzab ini gagal menirukan Al-Quran. Tapi selain Musailamah Kadzab juga ada nabi-nabi palsu lainnya meniru Al-Quran. Ada seorang yang bernama Mukhtar As-Saqafi. Dia itu juga meniru Al-Quran. Semua terungkap ya. Tetapi yang Al-Quran asli itu tetap terpelihara, tidak bisa ditiru oleh manusia. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun Al-Quran di dunia ini katakanlah bisa ditiru misalnya, apalagi tidak bisa ya. Kalaupun manusia merubah-rubah kitab Al-Quran misalnya ya, walaupun itu tidak mungkin, tidak mampu mereka rubah, tetapi ada yang asli di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz Al-Quran disimpan oleh Allah, tidak bisa ditiru karena itu gaib di Lauh Mahfuz. Yang aslinya tetap terpelihara.
apalagi yang sudah diturunkan ke dunia ini pun tidak bisa ditiru. Jadi memang luar biasa, ya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, Al-Quran ini di dalamnya berisi amal ma'ruf nahi munkar, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, ya. Juga larangan-larangan. Di samping itu ada ayat-ayat hukum, ya. Ada ayat-ayat sosial, ada cerita-cerita, kisah-kisah orang zaman dulu, ada nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita bagi orang yang takwa, nikmat surga, juga ada siksa, jadi siksa di neraka, semua itu terdapat dalam Al-Quran. Jadi ini dari Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Mahfud di Blower. Saya baca, ya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang-orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, tapi dia bisa membaca Al-Quran tidak benar makhrajnya, salah bacaannya, bagaimana hukumnya? Baik Pak Mahfud, ya, di Blower. Al-Quran itu wajib kita belajar untuk membacanya. Jadi belajar waratilil Qur'ana tartila itu perintah Allah. Jadi membaca Al-Quran itu, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan benar, dengan makhraj yang benar, dengan huruf-huruf yang kita kenal, ya. Dan kita juga diperintahkan oleh Rasulullah, zuyyinal Qur'ana bi aswatikum. Jadi bacalah, hiasilah Al-Quran itu dengan suara kamu yang bagus. Artinya membaca Al-Quran itu dengan kemampuan suara yang bagus itu. Bukan berarti orang yang jelek suara tidak boleh Al-Quran, tetapi tidak boleh membaca Al-Quran, tetapi orang yang jelek suara pun harus mengindahkan menurut kemampuan kita membaca Al-Quran. Kalau kita sedang belajar, tetapi Al-Quran itu tidak bisa pas kita baca, kita tidak berdosa. Tidak berdosa seperti mu'allaf yang baru masuk Islam, dia baca Al-Quran salah-salah, tidak berdosa, malah dapat pahala. Tetapi kalau dia berhenti belajar padahal belum mampu membaca Al-Quran, dia berhenti belajar, itu dosa, dapat dosa. Katakanlah kita waktu muda-muda belum pas baca Al-Quran, tetapi sekarang sudah tua pun masih belum pas, itu sebuah dosa. Seandainya dia tidak berhenti membaca Al-Quran, pasti tidak salah lagi. Tapi karena dia berhenti malah membaca Al-Quran, akhirnya salah. Contoh salah misalnya Fatihah dalam salat, ya. Kan 7 ayat tuh. Kalau betul-betul seseorang muslim itu menyimak apa yang dibaca oleh imam, menyimak sungguh-sungguh atau belajar sungguh-sungguh, pasti tidak salah lagi. Karena usia kita sudah tua, ya. Tetapi kalau tidak pernah kita belajar, sudah tua masih salah, itu dosa. Sudah tua masih salah, itu dosa. Misalnya bagaimana membaca ha kecil, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu baca ain juga, ya. Tapi orang yang tidak tahu membedakan, ya, sering kadang-kadang ha kecil itu dibaca besar, ha besar. Macam bahasa Aceh ha eli, hana sah Fatihah. Itu dia baca Fatihah mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tidak sah. Di mana kesalahannya? Yang pertama ha besar kita pakai alham, itu salah. Yang benar adalah alham, benar berkung itu. Kemudian ain itu banyak sekali orang Islam yang salah kebaca. Kata najil loh. Fahal alamin artinya alam. Jadi Allah yang segala puji bagi Allah yang menciptakan alam, alamin. Tetapi ada orang yang membacanya alif di situ.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif, alamin. Itu sudah dosa, sudah salah. Ya, kan? Kemudian masih ada ha lagi di ayat kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Itu dua-dua ha kecil ya. Ha. Jadi jangan dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Tipis sekali ha besar. Juga salah. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari kemudian. Ma itu kan ada alif, maliki. Jangan maliki, jangan cepat-cepat. Yaumiddin itu ada tasydid. Jadi dal itu tasydid. Yaumiddin, bukan yaumiddin. Jadi semua kita wajib belajar. Jadi Pak Mahfud, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan berguna bagi yang mendengar semuanya. Sudah 3 orang sudah saya jawab ya. Mungkin saya lihat lagi ya. Ada yang lain? Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.